dalam sehari ya kita bisa menemukan satu kasus. Kalau untuk kasus baru kita biasanya dalam sebulan itu bisa 5-7 kasus. Tapi kalau yang kontrol biasanya setiap datang ada aja satu kasus. Tapi baik itu yang baru atau kontrol. Kita bawain kakak-kakaknya ini bukan pasif, cuman ini nih ada mainan, ya gitu doang nggak tertarik, nggak ngerti. Gasingnya baru kelihatan seru pas udah ditarik segala macam misalnya itu. Jadi kita hadirkan teman bermainnya. Dari situ nanti memunculkan interaksi-interaksi baru dari teman-teman yang lain. Jadi sebenarnya anak bukannya nggak mau mengenal permainan tradisional, tapi karena tidak diperkenalkan. Jadi salah siapa? Tepuk tangan sekali lagi. Sekarang besar. Semangat berdiri sekarang. Kak Nina, begitu biasa ia disapa. Perempuan asal Bekasi yang bernama lengkap Aknina Wahdini itu terbiasa menghadirkan kegembiraan di tengah anak-anak dengan mengenalkan permainan tradisional kepada mereka. Seperti pagi itu, Nina dan beberapa relawan komunitas Traditional Games Returns atau TGR mengajak anak-anak yang tinggal di panti asuhan Rumah Ceria Seribu Pulau untuk bermain bersama. Nina mengenalkan lagu Ampar-Ampar Pisang yang berasal dari Kalimantan Selatan kepada anak-anak panti asuhan. Lagu daerah itu dipadukan dengan tepuk-tepukan serta permainan sweet agar lebih menantang. Ada pula permainan tim yang dibuat sedemikian rupa agar menguji konsentrasi dan kekompakan anak-anak. Ya, Aknina Wahdini memang telah mencurahkan hari-harinya selama 7 tahun terakhir untuk melestarikan permainan tradisional. Sejak 2016, ia menginisiasi pendirian komunitas Traditional Games Returns. Sejak itu pula ia berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk mengenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Dari komunitas ini sendiri bisa mengubah aku yang tadinya sama sekali nggak bisa nyentuh anak-anak, sampai sekarang bisa akrab, sampai sekarang bisa ajak mereka main dengan ikhlas ya. Kalau dulu kayaknya wah senyum-senyum, ternyata oh nggak seneng ternyata gitu kan. Kalau sekarang sudah bisa terima, sudah bisa senang sama anak-anak, bahkan punya keinginan untuk terus mengajarkan anak-anak ini pada permainan tradisional. Nina bercerita awal mula ia mendirikan komunitas Traditional Games Returns adalah dari tugas kuliah. Nina diminta membuat kampanye tentang permasalahan sosial atau lingkungan saat masih menjadi mahasiswi di London School of Public Relations, Jakarta. Ia melihat maraknya anak-anak yang kecanduan game pada gawai dan PlayStation. Tak sedikit dari mereka kemudian membolos sekolah dan berbohong kepada orang tua. Dulu belum zaman gadget handphone yang canggih kayak sekarang tuh belum, cuman saat itu sudah ada kecenderungan ke sana, udah ada adiksi-adiksi lain gitu. Akhirnya ya udah kenapa nggak kita coba aja tanpa memaksa anak untuk melepaskan diri dari gadgetnya atau dari PS-nya dan lain sebagainya, tapi kita coba tawarkan alternatif bermain. Tak berhenti saat tugas itu dikumpulkan, kini Nina terus menemukan keasyikan ketika mengajarkan permainan tradisional kepada anak-anak. Hal sederhana seperti permainan tradisional bagi sebagian orang mungkin bisa mudah didapat oleh anak-anak. Namun terkadang mereka dihadapkan dengan situasi tak ada teman bermain atau tak ada orang dewasa yang mengenalkan mereka pada cara bermain permainan tradisional. Maka Aknina mendirikan komunitas TGR untuk menjawab permasalahan itu dan mengajak anak-anak bermain di luar. Harapannya, anak-anak tak terjebak pada game di gawai yang bisa menyebabkan kecanduan. Udah, jadi gini, pertama talinya masukin dulu nih, bambu yang. Oke, sekarang lihat yang ada bagian tadi
kita bawain kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya ini bukan pasif, cuman ini nih ada mainan. Ya gitu doang, nggak tertarik, nggak ngerti. Gasingnya baru kelihatan seru pas udah ditarik segala macam misalnya itu. Jadi kita hadirkan teman bermainnya. Dari situ nanti memunculkan interaksi-interaksi baru dari teman-teman yang lain. Jadi sebenarnya anak bukannya nggak mau mengenal permainan tradisional, tapi karena tidak diperkenalkan. Jadi salah siapa? Nina melihat ada banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh anak-anak saat bermain permainan tradisional dibandingkan saat bermain game di gawai. Seperti misalnya, bisa mengasah motorik dan kecerdasan sosial. Permainan tradisional seperti ular tangga dan engklek bisa mengajarkan kejujuran dan sportivitas anak. Sementara catur Jawa atau damdas mengajak anak berpikir strategis dan menghitung segala peluang dan risiko. Menyusun tusuk sate pada permainan keprayan juga bisa mengajarkan anak-anak sabar, konsentrasi, dan bekerja secara tim. Mengajarkan anak untuk sabar gitu. Gimana anak-anak kalau mau main ya harus antri. Gimana kalau mau mulai kegiatan kita hompimpa alayum gambreng. Supaya nanti ketika pas kegiatan bermain gak ada yang aku mau duluan. Tapi secara sederhana hompimpa itu bisa menyulap emosi anak jadi kesabaran yang akhirnya terima dengan tanpa kita paksa. Keseruan bermain permainan tradisional dirasakan betul oleh anak-anak di Panti Asuhan Rumah Ceria Seribu Pulau. Kehadiran kakak-kakak komunitas TGR yang membawa beragam permainan tradisional dan mengajak mereka bermain seakan menjadi oase dari rutinitas belajar dan mengaji. Kita ngelempar dadu, kalau kita dapat 1 kayak kita ke angka 1. Kalau kita dapat 2 ke angka 2 gitu. Soalnya kayak seru sama teman-teman, kalau main HP kayak sendiri doang. Serunya adalah kita bisa mengenal atau mengenang permainan masa dulu kita lagi. Seperti tadi kayak engrang tadi ya. Dulu itu saya juga ngalami juga main gitu sampai sekarang. Alhamdulillah masih ada yang bisa nerusin, masih ada yang melestarikan permainan sendiri. Anak-anak di Rumah Ceria Seribu Pulau datang dari penjuru Indonesia. Mereka dititipkan oleh keluarganya setelah orang tua mereka meninggal dunia atau menjadi korban bencana. Oleh karena itu, bermain permainan tradisional menjadi kemewahan yang tak bisa dirasakan setiap hari. Senyum dan tawa yang muncul di wajah anak-anak ini saat bermain seakan menunjukkan bahwa mereka lupa akan kesedihan dan trauma yang pernah mereka alami. Ini hari yang paling menyenangkan buat saya, ngelihat anak-anak betapa bahagia, betul-betul jadi pelengkap kebahagiaan mereka, pelengkap obat mereka, riang jadi hak mereka. Hari ini nampak semuanya tuh, kebahagiaan riang. Harapannya komunitas seperti yang dikomandoi oleh Kak Nina, ini makin banyak. Karena eranya sekarang, anak-anak ini eranya era egois, tapi mengaku banyak teman, tapi tidak punya kawan. Berapa banyak temannya? 1000. Di mana? Di ruangan yang sempit dan sepi. Senangnya juga ketika anak-anak itu bisa memainkannya sendiri, terus juga akhirnya dia ngajarin ke temennya yang lain, itu tuh senangnya bukan main ya. Atau sekadar, makasih ya Kak udah datang hari ini, kapan main kesini lagi? Ya itu juga udah sedih gitu ya, udah gitu mau pulang ditahan sama anak gitu kan. Kak janganlah, kita mau main segala macam. Itu hal-hal yang sederhana, tapi karena kita udah ngelewatin proses tadi, main bareng, belajar bareng, jadinya berasa sangat bermakna. Kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Dadah. 7 tahun bukan waktu yang mudah bagi Agnina Wahdini untuk mempertahankan eksistensi komunitas tradisional Games Returns atau TGR. Banyak teman yang memandang sebelah mata apa yang diusahakan Nina. Tak sedikit pula relawan yang datang lalu pergi begitu saja. Sejak awal berdiri, Nina tak pernah memberikan iming-iming upah pada setiap relawan yang membantunya memperkenalkan permainan tradisional kepada anak-anak.
apalagi nih kegiatan relawan ya, nggak ada bayarannya, terus mau ngapain, buang-buang waktu dan lain sebagainya. Akhirnya mungkin beberapa orang memilih untuk meneruskan aktivitasnya yang lain. Itu pun aku menghargai, nggak ada masalah karena ini kan nggak ada komitmen apapun. Kegigihan dan niat tulus Nina untuk memperkenalkan permainan tradisional inilah yang membuat masih banyak relawan yang bertahan. Bahkan jumlahnya terus bertambah seiring berjalannya waktu. 2016 saat Nina mengawali komunitas TGR, ia hanya dibantu 3 orang temannya. Kini ada lebih dari 200 relawan yang berasal dari seluruh Indonesia. Untuk menutup biaya operasional, sejak 2018, Agnina aktif menjual beragam permainan tradisional secara daring. Nina membuat sendiri permainan yang dijual atau mengumpulkannya dari pengrajin di berbagai daerah. Komunitas TGR juga menawarkan jasa mengajar workshop membuat permainan tradisional atau mengisi acara seperti gathering kantor untuk menambah pemasukan. Misalnya sekolah mau bikin workshop telepon kaleng, gimana? Ya kita sediain kaleng bekasnya tapi yang udah dirapihin segala macam. Terus kita bawain alat-alatnya, kita kasih alat untuk paintingnya. Jadi segala kreasi yang ada itu dari TGR kita kasih programnya, ada misalnya melukis gasing, ada yang misalnya bikin telepon kaleng, bikin layangan dari nol dan lain sebagainya. Itu kami sediakan juga untuk salah satu pendanaan lah, tabungannya dapatnya dari situ. Hamidah menjadi salah satu relawan yang masih aktif membantu Nina di komunitas TGR. Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini setahun terakhir mengisi sela-sela waktunya dengan ikut berkeliling mengajarkan permainan tradisional kepada anak-anak. Karena dari diri aku sendiri itu tertarik dengan permainan tradisional dan awal bergabung itu karena aku pernah ikut kegiatan offline-nya TGR waktu aku SMA sekitar tahun 2017 atau 2016. Kemudian aku merasa tertarik dan aku senang bermain. Akhirnya aku menunggu oprek tapi aku selalu tertinggal infonya gitu. Dan kebetulan aku baru join itu tahun kemarin. Jadi ini udah 1 tahun aku bergabung. Selain menemukan keseruan saat mengajarkan permainan tradisional kepada anak-anak, Hamidah juga mengaku mendapat banyak ilmu dan pengetahuan saat bergabung di komunitas TGR. Ia bisa mengenal ribuan permainan tradisional khas Indonesia, bahkan dunia, serta mengetahui fakta-fakta unik tentang berbagai mainan. Hal yang paling berkesan adalah aku bisa bertemu dengan banyak anak dengan berbagai karakter, kemudian terkadang adik-adik itu malah yang memberitahu aku tentang permainan itu gitu loh. Ternyata di daerah mereka begini loh cara mainnya, agak berbeda dan namanya juga berbeda. Terus ternyata ada fakta uniknya di daerah itu sendiri gitu. Bagi Hamidah, bermain bersama anak-anak juga membawanya kembali pada momen-momen berharga sewaktu kecil. Ia bisa bernostalgia pada masa-masa bahagia saat bermain bersama. Begitu pula saat saya diajak mengunjungi sekretariat komunitas TGR di Jatibening, Bekasi. Saya diajak memainkan kembali beragam permainan yang pernah saya mainkan. Sekarang giliran aku ya, Kak ya? Oke. 1, 2. Oke, Wih. dapat 2. Ini permainan namanya Damdas dan melalui permainan ini kita bisa belajar bagaimana menyusun strategi agar bisa memangsa bidak dari lawan. Tentu saja membuat kita berpikir lebih kritis lagi. Ayo, sekarang giliran Kakak nih. Menurut peneliti permainan tradisional dari Institut Teknologi Bandung, Zaini Alif, Indonesia sendiri memiliki 2.600 jenis permainan tradisional. Tak hanya permainan yang dimainkan dengan alat, tapi juga termasuk nyanyian dan tepuk-tepukan. Namun saat ini, hanya 60% jenis permainan yang masih aktif dimainkan. Setiap daerah memiliki kebudayaan berupa permainan tradisional yang diajarkan secara turun-temurun. Setiap permainan memiliki filosofi dan ajaran kebaikan yang mendalam. Oke, Kak Nina, sebenarnya kalau permainan tradisional di Indonesia itu jenisnya ada berapa sih?
Berdasarkan penelitian Bapak Zaini Alif ada 2.600 jenis permainan se-Indonesia Raya ini. Indonesia yang sudah diketahui ya. Iya, baik itu yang pakai alat, yang nggak pakai alat. Kalau yang pakai alat contohnya yang kayak gini. Kalau yang nggak pakai alat ya tepuk-tepukan, nyanyian itu. Nah, ini salah satu yang ada di meja adalah yang sangat common ya sebenarnya masih sering dilihat juga. Iya. Ini ada namanya congklak. Congklak. Kalau bahasa Indonesianya. Iya. Kalau Jawanya dakon. Kalau bahasa Jawanya dakon. Ini cara mainnya mungkin ada sebagian anak-anak di Indonesia yang masih belum tahu sebenarnya permainan dakon atau congklak itu seperti apa sih? Permainan ini melatih kejujuran karena kita harus memindahkan biji-biji ini Ya. masing-masing ke satu-satu lubang ini. Nah, ini filosofinya adalah 7 lubang ini menggambarkan 7 hari dalam 1 minggu yang harus diisi dengan kebaikan. Dan juga untuk menabung karena kita harus meletakkan biji milik kita ini di tabungan kita. Tapi kita nggak boleh taruh di Tabungan punya lawan. lawannya kita karena juga ada daya kompetisinya di sini dan juga tentunya kalau ditelik jauh untuk makna kehidupannya, kita kalau mau ngasih ke orang itu misalnya kita mau jalan, ya kita bisa kasih rezekinya dengan berbagi pekerjaan atau memberikan pekerjaan ke orang itu, bukan langsung ngasih rezekinya ini langsung ke sini gitu. Iya, makanya jadi ada kerja kerasnya juga sebenarnya di sini. Oke, nah setiap permainan sebenarnya punya filosofi sendiri-sendiri ya kayak. Betul. Oke. Tak hanya mengenalkan permainan tradisional kepada anak-anak panti asuhan atau siswa-siswi sekolah, Agnina dan komunitas TGR turut ambil bagian membantu anak-anak korban bencana alam. Saat Gunung Semeru erupsi dan meluluh lantakan permukiman warga di sekitarnya tahun 2021, Nina melihat ada anak-anak sebagai kelompok paling rentan mengalami trauma dan ketakutan. Musibah itu menyisakan anak-anak yang kehilangan rumah dan tempat bermain. Di tahun yang sama, saat si jago merah melalap permukiman warga Keramat Pulo, Jakarta Pusat dan bencana banjir parah melanda Pekalongan, komunitas TGR juga ikut ambil peran. Nina menghimpun dana dari orang-orang dermawan, membelikan anak-anak korban bencana mainan, dan datang langsung memberikan sukacita dengan mengajak mereka bermain bersama. Karena biasanya orang kan kalau bencana itu nggak mungkin dalam seminggu selesai itu ya si camp pengungsiannya. Pasti kan butuh beberapa waktu dan memang mereka anak-anak khususnya kaum rentan ini perlu hiburan. Hak anak untuk mendapatkan rekreasi dan hak anak untuk bermain. Jadi tadi fasilitas bermainnya harus diadakan. Kalau yang ngajak main mah pasti ada aja. Tapi mainannya yang nggak ada. Jadi itu yang dihadirkan. Sederhana. Dalam sehari ya kita bisa menemukan satu kasus. Kalau untuk kasus baru kita biasanya dalam sebulan itu bisa 5-7 kasus. Tapi kalau yang kontrol biasanya setiap datang ada aja satu kasus. Tapi baik itu yang baru atau kontrol. Sejak 2018, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengklasifikasikan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental yang perlu diwaspadai. Hal itu terjadi setelah semakin banyak pasien yang mengalami gangguan kesehatan psikis dan perubahan perilaku setelah kecanduan bermain game, khususnya pada gawai. Menurut psikiater anak Rumah Sakit Jiwa Suharto Herdian Jakarta, Dr. Isa Multazam Nur, gaming disorder paling rentan terjadi pada anak-anak.
Di Indonesia sendiri, belum ada data lengkap berapa jumlah pasien anak yang mengidap penyakit mental tersebut. Namun diperkirakan, lebih dari 200 anak di bawah 18 tahun berobat ke pusat kesehatan jiwa akibat kecanduan gawai. Dalam sehari ya kita bisa menemukan satu kasus ya. Kalau untuk kasus baru kita biasanya dalam sebulan itu bisa 5-7 kasus. Tapi kalau yang kontrol biasanya setiap datang ada aja satu kasus. Tapi baik itu yang baru atau kontrol. Psikis anak yang terganggu akibat kecanduan gawai biasanya memiliki ciri-ciri mudah marah dan sulit mengontrol diri. Anak yang mengalami gaming disorder juga memiliki kecenderungan mudah berkata kasar. Pada kasus yang cukup parah, anak dengan gaming disorder bisa melukai diri dan orang lain, seperti membentur-benturkan kepala ke tembok ataupun menggigit dirinya sendiri. Hal itu biasanya terjadi saat anak dilarang mengakses gadget atau gawai setelah berjam-jam memainkannya. Ngomongnya jadi kasar, pakai kata-kata yang tidak sopan gitu. Dan ada juga yang sampai gadgetnya dilempar juga gitu, dilempar ke orang tuanya. Bahkan nih ya, ketika ada satu kasus, ketika vouchernya habis gitu ya, atau mungkin wifi-nya mati ya, tidak bisa lagi mendapatkan top up untuk hadiah-hadiah di game itu, nggak tercapai, sampai handphonenya yang dirusakin. Kecanduan gawai juga bisa menyebabkan anak kurang cerdas secara sosial karena jarang berinteraksi dengan orang lain. Pada kasus-kasus tertentu, anak kecanduan gawai juga terancam obesitas karena malas bergerak. Sedangkan untuk anak di bawah 5 tahun yang kecanduan gawai bisa mengalami speech delay atau keterlambatan berbicara. Anak yang mengalami gangguan psikis itu bisa diobati dengan beberapa terapi. Salah satunya adalah terapi neurofeedback yang membantu anak bisa mengontrol diri dan berkonsentrasi. Terapi ini perlu dilakukan 2-3 kali dalam seminggu dengan durasi 20-25 menit untuk memulihkan psikis anak. Bagaimana terapi ini bisa mengubah perilaku anak-anak? Apakah lebih menenangkan diri atau seperti apa? Oke, terapi neurofeedback ini kan sebenarnya latihan untuk mengatur otak anak biar lebih stabil dan emosinya yang dikontrol otaknya jadi teratur gitu ya. Nah ini dengan elektroda yang ditampilkan atau ditempelkan di kepala itu jadi semacam joystick untuk ngegerakin mainan di layarnya. Jadi elektroda yang kita mau stabilin itu nanti akan mengatur supaya dia jalan mobilnya bisa searah dengan track warna kuningnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di layar itu kan ada indikator hijau dan merah. Hijau. Itu tandanya apa, Dokter Isa? Nah, ketika dia warnanya hijau, ini berarti dia agak dia mulai konsentrasi. Tapi kalau misalnya merah itu berhenti, artinya gelombangnya lagi tiba-tiba drop gitu, tiba-tiba nggak konsentrasi. Untuk mencegah anak-anak kecanduan gawai dan mengalami gaming disorder, Dr. Isa menyarankan agar orang tua tidak memberikan gawai pada anak di bawah usia 10 tahun. Orang tua juga bisa menerapkan diet gadget dengan memberi screen time atau waktu bermain gawai maksimal 30 menit pada periode waktu tertentu. Selain itu, disarankan agar anak diajarkan permainan tradisional sebagai alternatif mengganti game pada gawai. Permainan tradisional dinilai bagus untuk gerak motorik dan perlu diperkenalkan pada anak agar cerdas secara sosial. Nah, tadi permainan tradisional kan selain bisa jadi bersosialisasi, dia juga bisa mengatur regulasi emosi dia, cara ngontrol. Oh, kalau misalnya berteman itu harus ada toleransi, harus ada memberi apresiasi, oh tepuk tangan gitu ya, atau memberikan pujian gitu, itu kan diajarin dalam terapi, dalam mainan-mainan yang sifatnya setting tradisional.
Maraknya anak yang kecanduan gawai menjadi salah satu alasan Agnina Wahdini terus melanjutkan misinya memperkenalkan permainan tradisional. Bukan semata-mata untuk menentang kemajuan teknologi dan mengajak anak meninggalkan gawai sepenuhnya, namun memberikan pilihan dan alternatif kegiatan menyenangkan kepada anak-anak. Tagline TJR tuh lupakan gadgetmu, ayo main di luar. Bukan melupakan, bukan nggak boleh gitu. Ya kalau nggak boleh pakai gadget kita nggak bisa ngerjain tugas dong, kita nggak bisa nyari di internet segala macam. Bukan itu maksudnya. Bagaimana anak-anak itu diajarkan agar bisa menggunakan apapun dengan bijak dan bukan terus-menerus. Tak ada kata lelah bagi Nina dan teman-temannya di komunitas TJR untuk mengajak anak-anak main di luar. Mengajarkan anak-anak kecerdasan sosial dan melukis canda serta tawa di wajah mereka melalui permainan tradisional. Karena bagi Nina, anak-anak bagikan lembaran kertas putih yang polos. Apa yang tergambar pada mereka adalah cerminan apa yang diajarkan orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Sebenarnya orang-orang dewasa di sekeliling anak-anak punya peran besar bagaimana dia bertumbuh dan berkembang. Kalau misalnya orang sekitarnya aja males diajakin interaksi sama anak-anak, ya jangan salahkan kalau anak tersebut akhirnya ya mohon maaf jadinya kecanduan gadget yang berlebihan gitu. Karena mereka nggak punya alternatif bermain.